Artinya, dengan bahasa yang lebih clear lagi, kalian mau meminta atau kalian tidak meminta, kalian mau ngemis atau kalian mau nodong atau kalian mau maksa permintaan kalian kepadaku, nggak minta pun itu nggak akan merubah hakikat kalian adalah kalian itu fakir. Dan aku tidak membutuhkan kalian. Kalian mau minta, tidak minta, tetap kalian fakir. Kalian mau minta, tidak minta, tetap aku tidak membutuhkan. Dengan memahami tingkatan ini, maka semestinya yang fakir ini, fukara, manusia ini yang fakir, itu selalu membangun kesadaran tentang kefakiran dirinya. Harus membangun kefakiran, kesadaran bahwa dirinya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sedikit singgungan, beberapa hari yang lalu saya posting di Facebook itu bahwa salah satu bagan-bagan di PBB yang mengurusi urusan agama itu sedang mengusulkan hari doa dunia. Hari doa dunia nanti pada hari itu ditentukan akan diumumkan ke seluruh dunia. Setiap agama meminta dengan berdasarkan kepercayaannya masing-masing untuk dijauhkan dari persoalan corona. Ini di sini muncul kesadaran bersama. Artinya ada kesadaran. Ini terlepas bahwa Tuhannya siapa. Kita tidak bicara dulu Tuhannya siapa. Tapi di sini ada sebuah kesadaran bahwa pada akhirnya sehebat apapun teknologi, sekuat sebesar apapun sains, itu tetap tidak akan bisa melampaui batasannya. Dia tetap terbatas. Tetap terbatas. Sehingga di sini dibangunlah kembali kebutuhan, kefakiran. Inilah, setelah kondisi seperti ini, baru manusia di dunia ini sadar bahwa perlu yang namanya keterkaitan kepada yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha kuat wujudnya, yang maha segala-galanya. Akhirnya di sini statement dari PBB itu, dari divisi agama itu menyadari bahwa kita ternyata lemah. Sains sekuat apapun tidak akan mampu. Dia memiliki tetap dengan koridor keterbatasannya. Akhirnya muncul kesadaran majemuk, kesadaran bersama akan akan keterbutuhan terhadap zat yang maha agung. Kita tidak bicara siapa, tapi ini intinya begitu. Oke. Dalam riwayat tadi disebutkan doa mukhal ibadah. Doa itu inti. Ingat, dalam ibadah, dalam penghambaan. Jika di dalam sholat dianggap sholat itu ibadah tertinggi, maka di dalam sholat itu intinya adalah doa. Intinya adalah doa. Intinya adalah kesadaran atas kefakiran dirinya yang mengakui jenjang, adanya hierarki, adanya tingkatan keberadaan, bahwa aku fakir, di sebelah sana ada zat yang maha agung dan tidak membutuhkan. Di Al-Quran disebutkan apa? Allahus Samad, Allah yang maha tidak membutuhkan siapapun. Allah yang menjadi tempat kebergantungan segala sesuatu. Dia menjadi tempat kebergantungan segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan siapapun. Kenapa? Karena dia adalah kesempurnaan murni. Kesempurnaan sejati. Ketika dia sempurna, tidak ada satu celah makna kekurangan, maka dia tidak membutuhkan siapapun. Yang ada celah kekurangan lah baru dia membutuhkan. Ini hukum rasionalnya. Jika di situ ada celah dan titik kekurangan, maka di titik inilah dia pasti membutuhkan. Membutuhkan kepada selain dirinya. Jika ada satu wujud
yang dia itu dianggap sempurna, namun dia masih memiliki satu celah kekurangan, satu titik kekurangan, di titik itulah dia pasti membutuhkan kepada yang lainnya. Celah kekuranganlah yang menjadikan dia membutuhkan. Jika ada wujud yang dia tidak memiliki celah sedikit pun, sekecil apapun dia tidak memiliki celah kekurangan, maka dia tidak pernah membutuhkan apapun dan siapapun. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak membutuhkan siapapun. Samad itu dia tidak pernah membutuhkan siapapun. Maka disebut dia lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Dan walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada satupun yang sejajar dengannya. Tidak ada yang sejajar. Kufu di situ artinya kafa'ah. Kafa'ah itu artinya apa? Sejajar, setingkat. Ayat kata samad di sini ayat setelah itu menjelaskan tentang makna samad. Samad itu tidak pernah membutuhkan siapapun. Apa maksudnya, Pak? Maka doa adalah bentuk pengakuan atas kefakiran wujud setiap manusia. Ajaran apapun, kita bicara secara umum, ajaran apapun, agama apapun, selama masih mengakui dan menjelaskan dan menyadari dalam ajaran tersebut memuat arti dan makna doa, maka di ajaran itu sebetulnya ingin memberikan pengertian kepada manusia bahwa manusia adalah zat yang paling membutuhkan, yang memiliki 1001 celah kekurangan, di mana dari celah kekurangan itu pasti dia membutuhkan kepada selain dirinya. Ini. Maka doa adalah pengakuan terhadap diri sendiri bahwa dia memiliki banyak celah kekurangan sehingga dia membutuhkan kepada selain dirinya. Yang selain dirinya adalah zat yang maha sempurna yang tidak memiliki sedikit pun celah kekurangan sehingga dia tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun. Maka di sini makna doa adalah makna kesadaran atas kefakiran hakiki secara keberadaan. Artinya apa? Manusia dari mulai dia di alam rahimnya sampai dia itu di alam liang lahatnya itu selalu dalam posisi fakir. Selalu dalam posisi lemah, selalu dalam posisi membutuhkan kepada zat yang tidak memiliki celah. Oleh karena itu doa dari sini, bahwa doa itu merupakan kebutuhan eksistensi manusia. Doa itu merupakan kebutuhan wujud manusia. Keberadaan manusia itu adalah keterbutuhannya dengan doa. Artinya apa? Mengemis kepada zat yang maha agung, yang memiliki kesempurnaan, tidak memiliki sedikit pun celah. Doa. Oleh karena itu, doa dalam banyak riwayat jika dikumpulkan, makna doa itu beragam.
biasanya untuk menjelaskan kepada audiens yang beragam datang dengan tingkat kualitas pengetahuan yang ada dimilikinya, yang mereka milikinya. Sehingga penjelasannya berbeda-beda berdasarkan kualitas si penanya. Tapi di dalam doa itu pada intinya adalah menunjukkan adanya keterbutuhan. Ini yang perlu disadari. Seringkali manusia ketika berdoa itu melupakan keterbutuhannya. Dia hanya meminta sekadar apa yang hari ini dia butuhkan. Ketika keterbutuhan yang dia inginkan itu terpenuhi, dia tidak berdoa lagi. Padahal yang dia minta bagian kecil dari apa yang dia butuhkan. Nah ini. Sehingga mempengaruhi ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk sholat. Artinya begini, ketika seseorang, contoh kita lagi wabah corona, kita punya ketakutan, sehingga ketakutan itu yang menjadikan kita menyadari bahwa kita memiliki zat yang maha agung yang bisa menyelamatkan kita. Contoh. Sehingga ketika nanti pada akhirnya corona ini hilang dari muka bumi, maka otomatis kebanyakannya dari manusia itu kemudian dia abai. Setelah hajat dia untuk diselamatkan dan diangkatnya wabah corona ini dari muka bumi, kemudian selesai, manusia yang yang membutuhkan tadi itu kembali kepada kebiasaannya. Yaitu apa? Kalau perlu minta, kalau nggak perlu nggak. Ini. Padahal apa yang dia minta hari ini semisal tentang corona, itu bagian kecil dari apa yang dia butuhkan. Bagian kecil dari apa yang dia butuhkan. Bahwa yang dia butuhkan itu adalah kedekatan kepada Allah, kepada zat yang maha sempurna. Kedekatan. Makanya disebut doa itu inti ibadah, karena doa itu juga adalah media terbaik untuk mendekatkan diri kepada zat yang maha agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat seseorang dengannya, maka semakin dia menyadari bahwa dirinya ingin terkait dengan maha yang agung ini. Efek dari ini, dia tidak membutuhkan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membutuhkan selain Allah. Dia tidak pernah membutuhkan. Keterbutuhan kepada selain Allah itu tercabut dari dirinya. Karena apa? Dia sudah terkoneksi kepada zat yang maha agung dan dia memiliki kedekatan yang luar biasa. Sehingga dia tidak pernah merasa. Dia tidak pernah merasa kekurangan kepada yang lainnya. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketika di perang Khandaq. Ketika sedang menggali paret itu yang menghalangi, yang mengelilingi kota Madinah supaya tidak dapat serangan dari luar, dalam kondisi Rasulullah hari itu puasa, karena apa? Tidak ada sesuatu yang layak untuk dimakan. Puasa. Bagi Rasulullah tidak ada masalah. Hari ini puasa, besok puasa, tetap walaupun harus gali paret, terus terlibat dalam satu kondisi yang sangat sulit. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada masalah. Yang penting dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terganggu. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Taif, kemudian dilempari oleh orang-orang Taif, dipanggil disebut orang gila. Sehingga darahnya mengucur dari pelipis dari dahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat dalam riwayat murka melihat tindakan orang-orang ini.
Setiap malaikat menawarkan jasanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menerima jasa tawaran-tawaran tersebut. Ucapan Rasulullah yang paling dahsyat adalah in lam takun alayya ghadabun fala ubali. Cukup bagiku ya Allah. Ini, engkau tidak murka kepadaku. Ini semuanya nggak ada artinya. In lam takun alayya ghadabun fala ubali. Cukup bagiku ya Allah, engkau tidak marah, tidak murka kepadaku, semua ini tidak aku pedulikan, aku abaikan ini. Mau darah mengucur, mau aku dilempari, mau perasaanku dibilang aku orang gila, padahal aku adalah utusan Allah, ini nggak ada urusannya. Yang penting engkau tidak murka. Ini berangkat dari apa? Berangkat dari kesadaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Bahwa dirinya hanya membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi banyak problem, Rasulullah tidak pernah risau. Tidak pernah risau. Kita ambil contoh Nabi. Tidak ada sejarahnya dalam sejarah para Nabi itu mengalami kondisi stres risau. Contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Usia kenabiannya 950 tahun. Umatnya dalam sebagian riwayat disebutkan hanya 40 orang, sebagian mengatakan hanya 80 orang. Bagi Rasul Shallallahu bagi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ini enggak masalah. Tetap dia memiliki kedekatan kepada Allah, dan ini yang menjadikan dia hanya membutuhkan Allah dan tidak membutuhkan yang lainnya. Maka oleh karena itu jenjang doa ini pun juga berdasarkan kualitas si peminta. Ini jenjang doa, tingkatan doa berdasarkan kualitas peminta. Kalau si peminta itu hanya menyadarinya bahwa di saat ini saya butuh, besok enggak, ya sebatas itu saja kualitas doa dia. Kualitas dirinya yaitu. Kualitas dirinya yaitu. Tapi kalau kita boleh belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dengan memiliki kesadaran bahwa kita adalah hakikat kita adalah fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia sekalian, kalian adalah fakir yang membutuhkan kepada Allah. Maka di situ selesai. Setiap waktu kita punya keterbutuhan. Setiap detik kita memiliki keterbutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa kumel sebagai catatan, doa kumel, muatan-muatan di dalam doa ini, mengapa saya pilih syarah doa kumel? Mengapa saya pilih komentar terhadap doa kumel? Karena di dalam doa kumel itu muatan atas kefakiran manusia di hadapan Allah diperjelas. Ambil satu contoh. Yaman ismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu ghina irham ar-ra'su malihir raja wasilahuhul buka. Ini contoh kecil. Nanti ini cuma sekedar contoh. Wahai zat, ya manis muhudawa, wahai zat yang namanya adalah penawar. Dawa. Wadzikruhu syifa, yang dengan mengingatnya itu adalah kesembuhan. Wa ta'atuhu ghina, dan ketaatan kepadanya menjadikan orang tidak membutuhkan yang lainnya. Wa ta'atuhu ghina. Irham man ra'su malihir raja.
rahmatilah orang yang dia itu ra'sumalihi, modalnya. Ingat, modal yang dimiliki oleh si peminta ini apa? Dia hanya punya modal hanya satu, harapan. Gak punya modal apa-apa. Harapan. Wasilahul buka. Yang senjata yang dia miliki itu hanya satu, tangisan. Modalnya itu cuman harapan, senjatanya yang dia miliki hanya tangisan. Potongan pada bagian doa ini menyadarkan diri kita itu tidak memiliki apa-apa kecuali hanya harapan. Modal kita tuh nggak ada yang lain kecuali hanya harapan. Kita nggak punya modal apapun. Harapan. Dan kita tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Maksud dari arti senjata di situ sesuatu yang bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan cuma satu, hanya tangisan. Wow, ini doa menyadarkan kita tentang hakikat manusia. Hakikat si pengemis ini siapa? Doa Kumel itu menjelaskan tentang hakikat si pengemis. Banyak muatan makna yang dijelaskan di dalam doa Kumel ini. Satu, menjelaskan hakikat si yang dimintai. Dan kedua, menjelaskan hakikat si peminta, si pengemis. Makanya kenapa saya pilih doa Kumel? Karena ini memberikan banyak muatan ajaran tentang kesadaran bahwa diri kita itu, manusia itu tidak memiliki apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan, kecuali hanya tangisan. Bayangkan, andalannya cuma satu, nangis. Modalnya cuma satu, harapan. Nggak punya modal yang lain. Tidak ada amal, tidak ada kekuatan, tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, nggak ada. Yang namanya modalnya adalah harapan dan yang sesuatu yang diandalkan hanya tangisan. Tangisan ini menunjukkan bahwa dia lemah. Modalnya cuma air mata, nggak punya modal lain. Sesuatu yang diandalkan nggak ada yang lain kecuali air mata. Ini salah satu bagian-bagian penting. Potongan-potongan, nanti insya Allah kita akan sampai kepada potongan-potongan itu. Tapi inilah, doa Kumel itu muatan di dalamnya adalah yang pertama, menyadarkan kita siapa yang kita mintai. Dia itu siapa. Yang kedua, menyadarkan kepada kita, si kita ini pengemis siapa. Dari sini kita bisa tahu bahwa dengan membaca doa Kumel, dengan diikuti oleh penjelasan mungkin singkat ke depan ini, setiap bagian-bagian itu kita akan berhenti. Nanti di bagian-bagian yang tertentu harus diperjelas dengan banyaknya mukadimah. Tapi nantinya itu hanya ingin menjelaskan dua ini saja. Hakikat yang diminta ini siapa, si peminta ini siapa. Makanya kalau kita lihat, ini sedikit singgungan. Kalau kita lihat, contoh kalau kita lihat dalam doa Mafatih, segala macam persoalan ada doanya. Sebetulnya bukan kita melihat kepada problemnya, tapi mengaitkan. Ini setiap persoalan ada doanya. Tapi inti daripada setiap doa itu adalah mengaitkan bahwa segala sesuatu tidak akan berfungsi, bergerak kecuali atas kehendaknya.
Kita ambil contoh. Di dalam surat Al-Fatihah, ketika berbicara Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dia yang menuju hari pembalasan itu, dia yang memilikinya. Dia yang akan membalas. Dia pemiliknya. Kita ketahui bahwa ada dua jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang sifatnya opinian, berdasarkan kesepakatan. Contohnya, bahwa orang yang punya kedai rokok, itu dia menjual rokok. Rokok itu miliknya. Saya pembeli rokok, datang membawa uang 20.000. Uang 20.000 ini milik saya. Tapi ingat, begitu terjadi barter, uang 20.000 saya berikan kepada pemilik kedai rokok, dan kedai rokok memberikan rokoknya kepada saya, ada perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan. Tapi tidak ada yang berubah. Saya tidak berubah, rokok tidak berubah, uang juga tidak berubah, pemilik kedai rokok juga tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak ada sesuatu yang berubah. Artinya kepemilikan ini sifatnya kesepakatan. Kepemilikan ini sifatnya kesepakatan. Seluruh yang ada ini di muka bumi ini, kepemilikannya adalah kepemilikannya sifatnya kesepakatan, opinian. Yang pertama. Ada kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan hakiki. Kepemilikan hakiki. Kepemilikan hakiki ini tidak berdasarkan kesepakatan. Namun yang dimiliki oleh si pemilik itu memang miliknya yang tidak pernah bisa diganggu-gugat. Jika dipindahkan kepemilikan ini maka akan rusak. Contohnya apa? Kepemilikan antara sebab dengan akibatnya. Sebab itu memiliki akibat. Akibat itu milik sebab secara hakiki, tidak bisa dirubah. Akibat itu adalah miliknya sebab. Tidak akan pernah bisa berubah kepemilikan ini. Hakiki. Akibat itu adalah hakiki miliknya sebab. Kenapa? Keberadaan akibat itu sepenuhnya tergantung kepada keberadaan sebab. Artinya, contoh begini. Kalau ada api, kemudian ada rokok, tembakau yang kering, kemudian terjadi pertemuan antara api dengan tembakau yang kering tadi, rokok. Adanya pembakaran. Api sebab, tembakau yang kering sebab. Pertemuan antara api dengan rokok itu sebab. Mau tidak mau hasilnya adalah pembakaran. Pembakaran yang terjadi pada rokok itu adalah akibat dari pertemuan tiga hal tadi. Jika salah satunya hilang, maka hilang pula itu yang namanya pembakaran. Contoh, jika di tengah-tengah ngerokok, kemudian rokok itu basah, kejatuhan tetesan air hujan. Otomatis pembakaran itu tidak berlaku kepada tembakau yang sisanya yang belum terbakar. Kenapa? Basah. Dia tidak kering. Begitu dia tidak kering, maka terhentilah yang namanya pembakaran. Akibatnya itu hilang. Pembakaran itu hilang dikarenakan hilang sebabnya. Yaitu apa? Kering menjadi basah. Hilang sebab. Otomatis hilang pembakaran. Berarti pembakaran itu keberadaannya sepenuhnya terkait dengan sebabnya. Jika sebabnya hilang, maka hilanglah. Ini kepemilikan hakiki. Di mana akibat adalah milik sebab. Sejauh mana sebab memberikan anugerah kepada akibat untuk ada, maka di situ pula dia akan menjadi ada. Contohnya tadi, kalau rokok tadi itu kering sampai pangkalnya, sampai pada busanya contohnya, maka selama itu akan terjadi pembakaran.
Berarti anugerah tadi tetap berjalan. Namun jika di tengah jalan basah itu atau kering itu hilang menjadi basah, maka anugerah pembakaran itu menjadi ada, berhenti. Maka dengan sendirinya pembakaran itu tidak ada. Berarti ada dan tidak adanya akibat sepenuhnya bergantung kepada sebab. Di sini akibat adalah memiliki keterbutuhan secara keberadaan kepada sebab-sebabnya. Dia tidak bisa mandiri. Dia tidak akan pernah bisa mandiri. Dia ada selama sebabnya ada. Jika salah satu sebabnya hilang, maka hilanglah dia. Jika kering tadi hilang berubah menjadi basah, maka pembakaran berhenti. Pembakaran itu adalah akibat yang ada dan tidak adanya bergantung kepada sebabnya. Oleh karena itu akibat itu milik hakikinya sebab. Ini contohnya. Kita adalah akibat. Kita ini adalah akibat darinya. Allah menganugerahkan wujud kepada kita. Selama anugerahnya itu ada pada kita, maka selama itu pula kita ada. Begitu ada anugerahnya itu dihentikan, maka selesai kita. Berarti kita ini miliknya, kepemilikan ini kepemilikan hakiki. Karena kita ada dan tidak adanya tergantung di mana dia memberikan rahmat anugerah wujud itu kepada kita. Selama itu dia berikan, maka selama itu dia ada. Maka ayat tadi menjelaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwa ghaniyyun hamid. Wahai manusia sekalian, kalian adalah fakir yang membutuhkan kepada Allah. Keterbutuhannya itu hakiki. Bukan ketika ada masalah baru ada kebutuhan. Enggak, kebutuhan kita hakiki. Keterbutuhan kita kepadanya adalah keterbutuhan sebab akibat. Bahwa akibat itu selalu membutuhkan sebab agar dia ada dan tetap ada. Ini keterbutuhan. Ini keterbutuhan. Dan semua itu dirangkum dalam apa? Dalam doa. Doa itu adalah membangun kesadaran tentang keterbutuhan. Bahwa yang namanya akibat itu selalu memiliki keterbutuhan kepada sebabnya secara keberadaan. Artinya ada dan tidak adanya akibat tergantung anugerahnya. Itulah doa. Itulah doa. Makanya diawali, insya Allah besok malam kita masuk pada pembahasannya. Ini sekedar singgungan. Diawali dari apa? Dalam doa kumel itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku ini, itu menunjukkan kata takkid, penegasan. Ini sesungguhnya aku as'aluka, mengemis kepadamu. Melalui apa? Melalui demi, melalui atau atas nama, atau atas demi, atau melalui apa? Rahmatmu yang wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu. Di awal bagian ini saja adalah merupakan pengakuan bahwa pengemis ini sedang mengharapkan rahmatnya, yang rahmatnya ini mencakup segala sesuatu. Artinya dia yang memberikan rahmat segala sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi ada. Segala sesuatu itu menjadi ada.
Nah, ini menariknya di sini sedikit singgungan. Iblis apa wastakbar, yang dia itu pembangkang dan sombong. Pada bagian Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulli, dia mengaku itu. Iblis itu mengakui, ya Allah, aku mengemis kepadamu dengan rahmatmu yang mencakupi segala sesuatu. Artinya keberadaanku itu engkau yang memberikannya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa engkau tidak sujud kepada Adam atas perintahku? Mengapa engkau membangkang atas perintah untuk sujud kepada Adam, tidak engkau lakukan? Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengakui bahwa engkau ciptakan aku. Khalaqtani, sesungguhnya engkau telah menciptakan aku dari api. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Yang pertama. Yang kedua, ketika meminta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya, fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Beri aku apa? Beri aku kepanjangan. Kepanjangan apa? Kepanjangan wujud. Fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Beri aku ini sampai hari kelak pembalasan. Di sini iblis sendiri menyadari bahwa keberadaannya ini tidak akan pernah ada kalau tidak karena rahmatnya. Fa'anzirni, dia meminta kepada Allah. Fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Sekelas iblis itu memiliki kesadaran bahwa dirinya ada dan tidak adanya tergantung rahmat. Maka dia bilang, beri aku panjang usia. Iblis itu memiliki kesadaran ini. Yang jadi masalah, dengan kesadaran itu dia menentang Allah. Kesadaran bahwa dia keterkaitan dia dengan sebabnya, bahwa dia adalah akibat, dan dia itu sadar dia diciptakan dari api dan keberadaannya itu, langgengnya itu karena pemberian, dan dia minta kepada Allah untuk dengan kesadaran ini dia membangkang. Tapi dia punya kesadaran. Silakannya sebagian dari kita nggak punya kesadaran itu. Tidak punya kesadaran bahwa kita ini fakir di hadapan Allah. Mungkin secara teori kita tahu, tapi kita tidak membangun kesadaran itu. Dari sini, maka sesungguhnya kita ini punya keterbutuhan hakiki. Apa? Mengemis kepada Allah, meminta kepada Allah. Membangun bentuk penghambaan dengan cara menyadari bahwa kita adalah zat yang banyak, yang hakikatnya adalah keterbutuhan. Bukan banyak kebutuhan, enggak. Yang hakikatnya adalah keterbutuhan. Kalau banyak kebutuhan, ya hari ini kebutuhanku banyak. Besok ketika selesai kebutuhanku, maka aku nggak butuh. Itu kalau banyak kebutuhan. Bukan. Kita bukan banyak kebutuhan. Kita adalah hakikatnya